Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rera Nopriani dari kelas PGMI 5B. Baiklah, saya dari kelompok 7 akan membahas tentang pengertian graph planar. Yang A yaitu graph planar digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskritik dan hubungan antara objek-objek tersebut, sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis sisi, sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan P, dan E, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik vertex dan E merupakan graf P berikut. Graf planar merupakan graf salah satu bagian dari graf planar 1. Graf planar 1 merupakan graf yang dapat digambar pada bidangan datar sehingga setiap sisi yang berpotongan paling banyak dipotong oleh satu sisi lain. Graf G dan graf H hasil dari leksikologatif merupakan bagian dari perkalian Cartesius. Hasil Cartesius G kali H dan dua titik dan dengan berhubungan langsung dengan Y di H. Suatu graf disebut planar jika dapat digambarkan dalam bidang tanpa adanya ruas berpotongan. Sebuah graf dikatakan graf planar bila graf tersebut dapat disajikan secara geometri tanpa adanya ruas yang berpotongan. Sebuah graf yang disajikan tanpa adanya ruas yang berpotongan disebut dengan pengajian planar, map atau peta. Graf yang termasuk planar adalah 1 tree atau pohon, 2 kubus, 3 bidang, 4 bidang, 8 peraturan. Pada penyajian planar atau map dikenal istilah region. Derajat dari suatu region adalah panjang wall batas regional tersebut. Graf planar yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Plane graph. Sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah, region, atau muka face. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yang bagian B, yaitu karakterisasi dari graf planar Kuratowski. Terdapat dua graf, yaitu K5 dan K3,3 yang berperan penting dalam mempelajari graf planar. Dan definisi 3.4 sebuah bagian dari sebuah graf G yang tidak kosong adalah graf yang diperoleh dari G dengan menghilangkan beberapa ruas atau menambahkan simpul baru W dan ruas-ruas U, V, N, V, W. 3. Jelas bahwa tiap bagian dari sebuah graf G adalah planar atau non-planar, tergantung apakah G adalah planar atau non-planar. Selain itu, adalah suatu pengamatan dasar bahwa jika sebuah graf G mengandung sebuah subgraf non-planar, maka G adalah non-planar. Teorema 6. Jika sebuah graf G berisi sebuah subgraf yang isomorfik dengan suatu bagian dari salah satu K5 atau K3,3, maka G adalah non-planar. Bukti, karena G berisi sebuah subgraf yang isomorfik dengan K5 atau K3,3, sedangkan seperti diketahui pada teorema 7 bahwa K5 atau K3,3 adalah non-planar, maka jelas bahwa G dapat dikatakan juga sebagai planar atau blok
pada induksi banyaknya blok dari G. Jika G hanya memiliki satu blok dan bloknya adalah planar, maka jelas G planar. Asumsikan bahwa setiap graf dengan banyaknya blok lebih kecil dari K yang masing-masing dari blok tersebut planar, maka grafnya planar. Dan andaikan G memiliki blok sebanyak K, salah satunya adalah planar. Ambil B adalah blok terakhir G, dan misalkan V adalah cut vertex untuk G bersama dengan B. Dihapus dari G, semua simpul dari B berbeda dengan V. Namakan graf hasil tersebut G dengan hipotesis induksi G adalah graf planar. Karena blok B planar dapat disisipkan pada bidang sehingga V terdapat pada bagian luar region. Dalam setiap region dari bidang yang menyisip G, membuat V bidang blok B dapat dengan mudah ditempatkan sehingga simpul dari G dan B yang diberi nama sama, yaitu Y. Selanjutnya, definisi 8. Suatu vertex cut dalam suatu graf adalah himpunan U yang terdiri atas simpul-simpul di G, sedemikian hingga G sampai U tidak terhubung. Definisi 9. Keterhubungan titik atau disingkat keterhubungan ditulis KG dari suatu graf G adalah kardinalitas minimum dari vertex cut bila G tak lengkap dan KG sama dengan N kurang 1 jika G sama dengan KN untuk suatu kebilangan positif N. Inilah yang selanjutnya, X, Y di G. Pilih suatu pasangan UV sehingga GUV tidak terhubung dan terdiri dari bagian G1 dengan banyaknya simpul minimum K. Masing-masing komponen dari U dan V bertetangga, paling sedikit satu simpul dalam tiap komponen dari G, U, dan V. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.